kita sudah belajar bab 7 yaitu kolom aksial. Sekarang kita masuk ke bab 8, kolom dengan beban aksial dan momen lentur. Kenapa bisa terjadi momen? Karena seperti ini. Pada dasarnya kolom itu memikul lentur dan memikul aksial ya. Jadi misal nih, kalau yang aksial kemarin kan dia P-nya bekerja di titik berat kolom. Nah, misal P itu tidak bekerja di titik berat kolom, namun bekerja sejarak tertentu yang kita sebut dengan eksentrisitas, ya kan? Jarak dari titik berat plastis penampang ke lokasi beban bekerja, ya. Jadi sejauh E beban bekerja dari titik berat plastis penampang. Ya, ini di sini misalnya kalau kolom itu persegi 500 berarti bagi 2 250 gitu titik berat plastisnya harusnya, ya. Kalau dia kolomnya persegi dan batangnya simetris. Nah, jadi kalau misalnya momen itu kan gaya kali jarak. Jadi kalau misalnya P itu dipindahkan ke pas titik berat plastisnya seperti ini, maka kalau kita perhatikan arah momen itu kan berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, kalau dipindahkan, maka besar E itu, momen itu adalah gaya dikali jarak. M sama dengan P dikali E. Maka untuk mencari besar E itu adalah M per P. Eksentrisitas itu adalah besarnya adalah momen dibagi P, ya, P yang bekerja. Nah, momen lentur dan P itu kalau bisa bekerja terhadap dua arah. Arah X dan arah Y. Jadi kalau P-nya itu berjarak tertentu terhadap sumbu Y, itu EY akan menghasilkan momen X. Nah, ini juga begitu. Kalau bekerja sejauh EX terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan momen Y. Jadi bisa terjadi dua arah momen lenturnya. Nah, tadi ada disinggung, kita harus tahu dulu untuk menentukan yang namanya eksentrisitas, kita harus tahu pusat berat plastis. Nah, di contoh 81 kita akan belajar menentukan pusat berat plastis penampang, ya. Nah, kalau contoh 81 penampangnya begini. Nah, penampangnya ini kolom persegi yang tulangannya berbeda kanan dan kiri. Jadi tidak pas di tengah, tidak pas dia untuk arah sumbu X ini 500 bagi 2. Jadi bagaimana menentukan titik beratnya? Nah, kita tentukan dulu bahwa yang kita ukur itu dari sebelah sini, ujung yang sebelah sini. Nah, untuk menentukan titik berat plastis, kita harus mengetahui gaya Fs1, ini tulangan As1. Nah, itu akan menghasilkan gaya sebesar Fs1. Lalu akibat beton sendiri, ini beton ini gaya beton akan menghasilkan gaya, lalu akibat tulangan yang kedua ini. Nah, untuk menghitung Fc itu kan akibat beton ya. Nah, kalau kita perhatikan dari buku itu adalah kayak blok Whitney. Jadi semua penampang itu mengalami tekan ya. Pada kolom semua penampang mengalami tekan. Maka AG itu adalah luas daripada penampang beton. Tadi kan dimensinya 500 kali 350. Ini 0,85, ini F aksen di 27,5. Dapatlah FC-nya itu 4.090.625 Newton, ya. Nah, tadi kita anggap dia bekerja di keseluruhan penampang, maka dia langsung di 500 bagi 2. Ini FC-nya. Kalau kita perhatikan bukunya, pas di ini. Penampangnya itu pas di 250 dari tepi ini. Nah, sedangkan Fs1 itu kan tadi adalah akibat 4 tulangan ini. Maka kita perhatikan di itu perhitungannya adalah AS1, luas tulangan AS1 4 dikali 1 luas tulangan 29 nilainya 660 dikali FY-nya mutu tulangannya. Dapatlah begini Fs1-nya 1.056.000. Begitu dengan Fs2 sama Dek.
dikali 2 kali 660 karena dia 2 tulangannya. Dapatlah ini. Ya. Nah, ini adalah yang pertama itu akibat beton. Tadi kan saya bilang dia pas bekerja di pertengahan daripada bentang beton. Sedangkan yang ini akibat Fs1 itu adalah bekerja di titik berat tulangan. Nih. Di titik berat tulangan dia bekerja. Kalau saya besarkan, ya, nih titik berat tulangan pas di setengahnya ini, ya kan, itu kan 29 bagi 2. Coba kamu hitung dengan kalkulator kamu. 29 bagi 2, ya kan, ditambah 1 sengkang, ya kan, itu ditambah 40. Nanti dapatnya berapa? Kira-kira dia kalau mengalami pembulatan itu besarnya 65 seperti yang tergambar, ya. 65 dia seperti yang tergambar. Nah, kalau diperhatikan ya Dek, nah begitu juga dengan yang kamu lihat ini. Untuk yang dari tekan ini. Kan ini sama besar tulangannya. Jadi samalah kalau untuk ngitungnya dari tepi yang ini ya, itu 65 juga jaraknya. Tapi kita butuhkan sumbu titik pusat plastis kita dihitung dari tepi yang sebelah sini. Maka totalnya ini 500 kurangkan 65. Kalau lihat perhitungannya ini Dek tadi. Yang dari tepi dia 65, yang dari tepi sebelah sini ke sebelah sini itu besarnya adalah 435. Dibagikan jumlah gaya yang terjadi. Dapatlah 232,79. Nah, lihat perhatikan. Dari tepi ini 232,79. Inilah yang namanya titik berat plastis. Ya, jadi titik berat plastis itu dipengaruhi oleh penampang beton dan tulangannya. Kalau di sini dia 4, di sini 4 ya tinggal gampang 500 bagi 2. Begitulah titik berat plastisnya. Nah, kalau soal kita ini karena dia tidak simetris, kamu harus menghitungnya seperti contoh 81 pada buku. Oke, demikian untuk titik berat plastis. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh bertanya nanti saya akan buat slot feedback-nya ya, untuk kamu bisa bertanya. Nah, kalau kita lihat kolom yang dengan beban eksentrisitas yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi ada namanya nanti biaxial bending. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, lentur dua arah. Silakan kamu membaca sendiri. Jadi ya kalau dia P itu tidak satu tempat, ya kan, dia bekerja XY itu akan menjadi dia tidak pas di X, tidak pas di Y juga itu akan menghasilkan yang tadi ini biaxial bending kalau titiknya seperti itu. Jadi sebenarnya gaya-gaya yang terjadi pada gedung itu bekerja di koordinat global X, Y, dan Z gitu ya. Nah, kalau asumsi desain kamu baca sendiri, nanti kan saya share bahwa regangan maksimum itu terjadi pada 0,003 ya kan gitu. Nah, tegangan bajanya kalau dia menghitung Fs, kalau dia lebih kecil dari Fy, nilainya adalah regangan yang terjadi dikali Es, 200.000 untuk beton. Nah, ini juga sama Dek, beta 1 kelas beton yang ini ya. Ini dia sebenarnya bukan 30, 28 ya, sesuai dengan bab 3 kalau nggak salah saya. Di halaman 35, coba pelajari kembali. Ya, jadi nanti faktor reduksi pun ada pada kolom ya. Nah, kemarin sudah belajar kolom
lingkaran berapa faktor reduksinya, kolom persegi berapa faktor reduksinya. Jadi nanti kita belajar yang namanya kolom itu ada keruntuhan seimbang, keruntuhan tekan, dan keruntuhan tarik. Oke, yang ini penjelasannya sampai sini, nanti saya berikan lagi.